Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tria Oktarina, NPM A1G019083. Saya dari semester 4 kelas C. Di sini saya akan menjalankan tugas saya dalam mata kuliah Konsep Dasar Fisika dan IPBA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok saya, yaitu akan dijelaskan secara per individu. Di sini saya dari kelompok 6, yaitu menjelaskan materi tentang bumi. Nah, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang bumi dan apa saja lapisan-lapisan bumi tersebut. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Bumi mengalami proses perkembangan sejak terbentuknya miliaran tahun yang lalu hingga saat ini. Para ilmuwan mengemukakan teorinya untuk menjelaskan proses pembentukan bumi. Beberapa teori tentang pembentukan bumi dijabarkan sebagai berikut ini. Nah, udah terbentuknya bumi itu ada beberapa teori yang beranggapan tentang pembentukan bumi. Yang pertama yaitu teori konstruksi atau teori construction teori. Teori konstruksi dikemukakan oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Teori ini menyatakan bahwa bumi mengalami penyusutan dan mengerut karena proses pendinginan. Kondisi tersebutlah menyebabkan antara tempat satu dengan tempat yang lain mengalami perbedaan bentuk dan membentuk relief permukaan bumi berupa gunung, lembah, dan daratan. James Dana pada tahun 1847 dan L. D. Bowman pada tahun 1852 juga mendukung teori konstruksi. Mereka berpendapat bahwa terbentuknya pegunungan dan lembah-lembah disebabkan oleh pengerutan permukaan bumi akibat proses pendinginan pada bagian dalam bumi. Teori ini banyak dikritik karena penurunan suhu yang menyebabkan terbentuknya pegunungan dan lemah yang berlangsung dalam waktu singkat. Nah, yang kedua yaitu teori dua benua atau Laurasia Gondwana Theory. Teori dua benua dimukakan oleh Edward Joyce pada tahun 1884. Menurut teori ini, benua-benua di bumi pada masa lalu berkumpul menjadi satu membentuk sebuah benua besar atau superkontinen. Benua yang terletak di sekitar kutub utara bernama Laurasia. Benua yang terletak di kutub selatan bernama Laurentland. Kedua benua tersebut perlahan bergerak menuju ekuator dan terpecah saling menjauh sesuai arah pergerakan masing-masing dan akhirnya membentuk sebuah daratan benua. Selanjutnya, teori apungan benua yaitu Continental Drive Theory. Teori apungan benua dikemukakan oleh Alfred Lord Hart Wegener pada tahun 1912. Menurut teori ini, muka bumi terbentuk akibat pergeseran benua. Pada mulanya, bumi berawal dari benua tunggal besar yang bernama Pangea. Pangea bergerak kemudian terpecah, lalu gerakan rotasi bumi secara sentrifugal menyebabkan pecahan benua tersebut bergeser ke arah barat menuju ekuator. Nah, adanya persamaan garis kontur pantai timur benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan dengan garis kontur pantai barat benua Eropa dan benua Afrika. Daerah Greenland menjauhi Eropa. Yang pertama yaitu Madagaskar menjauhi Afrika Selatan. Yang kedua ada kegiatan seismik di patahan San Andreas. Yang ketiga, Samudra Atlantik semakin luas karena pergerakan bumi Amerika ke arah barat. Yang keempat, ada batasan Samudra Hindia semakin mendesak ke arah utara. Yang keempat, ada teori konveksi. Teori konveksi dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hayes. Teori ini mengungkapkan bahwa di dalam lapisan atmosfer terjadi aliran konveksi ke arah vertikal dan berpengaruh terhadap kerak bumi yang menyebabkan batuan kerak bumi menjadi lunak. Nah, bukti yang mendukung teori ini yaitu terbentuknya
pematang tengah samudra atau Mean Oceanic Ridge, seperti Mean Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge. Bukti lain menunjukkan bahwa semakin jauh dari punggung tengah samudra, semakin tua umur batuan. Nah, yang keempat yaitu teori lempeng tektonik. Tectonic Plate Theory. Teori lempengan tektonik dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Tozo Wilson. Teori ini mengemukakan bahwa kerak bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik di lapisan atmosfer yang berwujud cairan dan kental. Nah, selanjutnya yaitu ada gerakan lempeng tektonik dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut, yaitu ada gerakan divergen, ada gerakan konvergen, lalu ada gerakan transforman. Nah, dan itu 3 gerakan untuk lempengan tektonik menjadi di bagian 3 tersebut. Nah, lalu ada struktur dan lapisan bumi. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,8 miliar tahun. Jarak bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer atau 1 ahu. Lapisan udara ini dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, ionosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, lalu berat jenis bumi yaitu sekitar 5.500 kg per meter kubik. Nah, lalu bumi diperkirakan tersusun atas inti dalam bumi yang terdiri dari besi nikel beku setebal 1.370 km dengan suhu 4.500 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yaitu menurut komposisi atau jenis derui materialnya, bumi dapat dibagi menjadi lapisan-lapisan sebagai berikut, yaitu yang pertama, lapisan kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Nah, selanjutnya yaitu ada 2 mantel bumi. Mantel bumi ini terletak di antara kerak bumi dan inti bumi. Nah, yang ketiga yaitu inti bumi. Inti bumi ini terletak pada lapisan terdalam, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut, ada inti bumi bagian luar dan ada juga inti bumi bagian dalam. Nah, selanjutnya ada struktur lapisan bumi. Nah, lalu apa saja struktur lapisan bumi itu? Yang pertama ada litosfer. Litosfer itu lapisan batuan pembentukan kulit bumi atau crust lapisan. Lapisan ini berasal dari kata lithos, berarti batu, dan sfer ya, atau subhaira berarti bulatan atau lapisan. Nah, yang kedua yaitu ada atensfer, lapisan selubung atau mantel astenosfer, yaitu lapisan yang terletak di bawah litosfer dengan ketebalan sekitar 2.900 km. Nah, yang ketiga yaitu ada barisfer atau lapisan inti bumi atau core. Lapisan yaitu lapisan inti bumi yang merupakan bagian bumi yang paling dalam tersusun, atau lapisan nive atau nikelum atau nikel, dan ferrum atau besi. Nah, lapisan ini terdapat pula dibedakan atas 2 bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Nah, selanjutnya menentukan umur bumi. Nah, bagaimana cara menentukan umur bumi? Hingga saat ini para ahli ilmu kebumian belum mendapat cara yang tepat untuk menemukan umur bumi secara pasti dengan bantuan yang ada di bumi. Lalu meskipun demikian, para ahli sudah mampu menentukan kemungkinan umur dari sistem tata surya dan menghitung umur bumi dengan mengasumsikan bahwa bumi dan benda-benda padat yang ada di dalam sistem tata surya, yaitu umur dari batu-batuan yang ada di bumi dan di bulan serta meteorit dapat dihitung dalam pemanfaatan unsur-unsur isotop radioaktif yang terjadi secara alamiah di dalam batuan dan mineral. Nah, bentuk batuan tersebut di atas telah diuji oleh beberapa kali melalui metode penanggalan radiometrik dan ternyata hasilnya
tetap atau konsisten. Nah, selanjutnya yaitu penentuan umur bumi paling baik adalah yang didasarkan oleh ratio unsur Pb dan trolite pada batuan iron meteorit yang diambil dari Chaeyon Diaplo-meteorit menunjukkan umur 4,54 miliaran tahun. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kelayakan bumi bagi kehidupan manusia, yaitu di dalam tata surya ketersediaan air berwujud cair, lalu bumi mempunyai lapisan udara, lalu keberadaan kutub utara dan kutub selatan, lalu temperatur buminya paling tepat untuk kehidupan manusia, lalu hutan yang dapat ditemui di muka bumi memungkinkan kehidupan tetap berlangsung, bumi mempunyai satelit, kecepatan rotasi, adanya pergeseran revolusi bumi, relief bumi. Nah, selanjutnya yaitu tentang lapisan-lapisan atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara atau gas yang menyelimuti bumi. Lapisan atmosfer merupakan campuran dari berbagai gas yang tidak tampak berdasarkan volumenya. Atmosfer bumi terbagi sebagai berikut, yaitu gas dalam jumlah terbesar terdiri dari 78,08%, lalu gas lainnya dalam jumlah kecil yaitu neon, helium, krypton, hidrogen atau xenon, dan ozon. Lapisan selanjutnya ada lapisan-lapisan atmosfer, yaitu secara umum lapisan ini paling tipis. Terus lalu ada stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, ada eksosfer. Nah, lalu manfaat atmosfer. Nah, manfaatnya apa aja? Menyediakan oksigen, melindungi bumi dari paparan radiasi. Pelajari atmosfer lebih lanjut dapat dilakukan ramalan cuaca. Lalu ada hidrosfer. Hidrosfer ini merupakan lapisan air yang terdapat di permukaan bumi dan terbentuk cair padat dan gas. Ketiga bentuk ini merupakan satu kesatuan sistem yang berlangsung secara alami. Selanjutnya ada macam-macam siklus hidrologi, yaitu siklus kecil air, siklus sedang air, lalu siklus besar air. Nah, selanjutnya ada proses mempunyai siklus air, yaitu evaporasi, transpirasi, presipirasi, lalu infiltrasi, sublimasi, perkolasi. Lalu ada perairan darat, yaitu ada sungai. Lalu bagian-bagian sungai ini berdasarkan pada sumbernya, yaitu ada sungai hujan, sungai glacier, sungai campuran. Lalu selanjutnya ada pola aliran sungai, yaitu pola aliran dendritik, aliran paralel, aliran trailer, dan banyak lainnya. Yaitu ada danau. Danau ini macam-macam danau berdasarkan proses terjadinya langsung, yaitu danau vulkanik, lalu danau tektonik, serta danau tektovulkanik. Nah, lalu ada rawa. Rawa ini dimanfaatkan sebagai pergantian air tawar, dapat untuk perganti perairan sawah. Rawa air tidak terlalu asam. Lalu selanjutnya ada air tanah. Air tanah ini berdasarkan letaknya, yaitu ada air tanah freatik, air tanah dalam. Nah, berdasarkan sumbernya, yaitu air tanah meteorit, air tanah baru, air tanah turbir. Nah, selanjutnya ada perairan laut, yaitu ada zona litoral, zona epineritik, dan masih banyak lainnya. Yaitu selanjutnya ada litosfer. Litosfer ini material dan penyusunan litosfer, yaitu lapisan sial atau lapisan tersusun atas logam. Lalu ada lapisan sima, yaitu lapisan sima tersusun atas logam silisium. Selanjutnya ada jenisan batuan, ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf, ada masih banyak yang lainnya, yaitu ada batuan metamorf itu dibagi menjadi beberapa, yaitu ada batuan metamorf kotak, dinamo, dan selanjutnya ada tenaga pembentukan muka bumi, yaitu ada tenaga
tektonisme, ada vulkanisme, tenaga eksogen. Baiklah, itu saja penjelasan bumi. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.